Ini adalah hal yang kalian harus tahu tentang Gartley Harmonic Pattern. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang lebih advance, yaitu chart pattern tentang chart pattern harmonik teman-teman ya. Dan ini adalah sesuatu yang lebih advance dari chart pattern biasa. Oke, tetapi sebelum mulai gue mau ingetin, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa daftar melalui link tersebut dan kemudian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Nah, hari ini gue akan membahas tentang yang namanya harmonic pattern, teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian tahu, harmonic pattern ini merupakan salah satu chart pattern, termasuk chart pattern yang lebih advance. Kenapa advance? Karena di dalam chart pattern harmonic ini dia menggunakan rasio-rasio Fibonacci yang cukup membingungkan kalau misalnya kalian baru belajar tentang chart pattern harmonic, teman-teman ya. Gua dulu belajar chart pattern harmonic juga memakan waktu cukup lama karena ini merupakan hal yang baru buat gua ya. Jarang gue temukan di buku-buku yang ada di luaran sana. Jadi ini merupakan hal yang fresh, sehingga pada saat gue belajar ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk gue supaya bisa ngerti tentang harmonic pattern. Selain itu, kenapa gue butuh waktu lama juga ya? Karena harmonic pattern ini itu banyak banget ya patternnya teman-teman ya. Yang kalau misalnya kalian tahu, di video ini gue akan bahas tentang yang pertama dulu, yaitu Gartley pattern ya. Ada Gartley pattern. Nanti di yang lainnya tuh ada lagi namanya butterfly pattern, ada namanya bat pattern, ada yang namanya cipher ya, ada yang namanya shark ya, segala macam. Banyak teman-teman ya. Oleh karena itu cukup membutuhkan waktu untuk belajar. Oke? Nah, harmonic pattern itu sekali lagi adalah pattern yang terbentuk dari rasio Fibonacci. Maksudnya gimana bang terbentuk dari rasio Fibonacci? Jadi ukuran-ukurannya atau titik stopnya atau titik turning point dari setiap ujung-ujung pattern ini itu adalah rasio Fibonacci. So, ini merupakan kalau misalnya kalian belum tahu tentang Fibonacci, sebaiknya kalian belajar dulu tentang Fibonacci, karena di harmonic pattern ini gue akan bahas banyak banget tentang Fibonacci juga teman-teman. Oke? Dan kelebihan dan kekurangannya apa ya? Kelebihan dari si harmonic pattern ini adalah, pertama, dia itu pattern yang rigid teman-teman ya. Pattern yang rigid maksudnya apa? Pattern yang rigid itu maksudnya adalah dia tidak ada toleransi lagi. Kalau misalnya dia gagal ya gagal, dia tidak bisa ekspansi lagi ke bentuk pattern lain seperti yang kalau misalnya di chart pattern sebelumnya. Kalau seperti penan ya, itu kan kalau misalnya gagal dia bisa jadi flag ya, dari flag gagal bisa jadi broadening wedge segala macam. Tetapi kalau di chart pattern harmonic ini, kalau misalnya dia gagal teman-teman, ya itu berarti gagal sudah patternnya. Dia tidak bisa berkembang menjadi pattern apapun lagi. Yang ada hanya berhasil atau gagal. Oke? Kemudian itu merupakan kelebihannya teman-teman ya. Jadi ini rigid. Buat kalian yang suka hitam-hitam putih-putih ya, kalian cocok dengan pattern ini ya. Kalau misalnya kalian nggak suka yang abu-abu seperti itu, yang apa namanya, yang bisa sedikit subjektif, tuh kalian cocok dengan menggunakan pattern ini karena ini pattern objektif sekali. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama tadi, dia itu sedikit membingungkan untuk awal-awal ya. Jadi butuh effort sedikit untuk belajar. Kemudian yang kedua, dia jarang ditemukan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian cari chart, kalian ini nggak sering-sering muncul gitu ya, nggak sesering chart pattern yang standar. Yang ketiga, itu mata kalian tuh harus menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi untuk melihat atau mendetek yang namanya pattern tersebut. Kalau misalnya kalian sudah sering menggunakan pattern ini, itu otomatis mata kalian tuh akan terbiasa ya dalam melihat chart. Nanti langsung, oh ini tuh Gartley, oh ini tuh bat, oh ini tuh butterfly. Nanti mata kalian terbiasa. Tetapi kalau buat kalian yang baru pertama kali belajar, kalian harus sering-sering untuk menggambar ya. Dulu pas saya belajar, saya menggambar harmonic pattern ini udah nggak tahu berapa ratus ya teman-teman ya, ratusan chart saya gambar harmonic pattern, baru saya dapat feel-nya tuh teman-teman ya, baru dapat feel-nya buat ngelihat, oh ini ternyata bat, oh ini ternyata butterfly, oh ini shark, oh ini Gartley gitu-gitu ya. Dan saya mulai dari Gartley dulu teman-teman ya. Kenapa Gartley? Karena Gartley ini adalah the basic of harmonic pattern gitu ya. Kalau misalnya kalian mau belajar harmonic pattern, sebaiknya kalian belajar dari Gartley dulu. Kenapa? Karena itu adalah pattern yang paling dasar, rasio Fibonacci-nya juga paling standar, tidak aneh-aneh. Dan kemudian dia itu paling rigid teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu Gartley pattern,
dan bentuknya plug Gartley pattern itu, kita langsung aja entry ya, nggak usah pakai cangcingcong lagi karena kemungkinan win rate itu sangat tinggi ya. Jadi si Gartley pattern ini merupakan harmonic pattern yang paling rigid, yang paling basic ya. Oleh karena itu gue akan memperkenalkan kalian ke harmonic pattern ini melalui si Gartley pattern dulu. Nanti ke depannya, di video ke depannya gue akan bahas lagi tentang harmonic pattern lain ya. Kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa like video ini dan kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau gue jelasin tentang harmonic pattern selanjutnya. Oke? Nah, kalian bisa lihat dulu ya teman-teman ya di monitor ini ya. Gue akan jelasin tentang Gartley pattern teman-teman ya. Nah ini di monitor kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini gue ada gambar ya. Gambar ini gue ambil dari Investopedia. Ini adalah gambar dari Gartley pattern ya. Jadi Gartley pattern itu dibagi dua teman-teman ya. Yang pertama itu ada bullish Gartley dan yang kedua itu ada bearish Gartley ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar yang pertama aja teman-teman yang gue linkerin ini ya. Ini kalian jangan jangan bingung ya. Ini apaan Bang? Ada bentuknya seperti ini ya. Terus ada angka-angkanya seperti ini. Kenapa seperti itu Bang ya? Jadi harmonic pattern ini terdiri dari 5 variabel teman-teman ya, dari 5 komponen ya. Yang pertama itu ada komponen X ya. Kemudian ini komponen X ini adalah komponen untuk start mulai teman-teman ya. Start mulai. Ya. Ini kita mulai menggambar dari komponen X ini, dari titik X ini. Kemudian ada komponen kedua yaitu komponen A, teman-teman di sini ya. Ini titik kedua. Kemudian ada komponen B ya. Di sini adalah titik ketiganya. Kemudian ada C ya. Ini keempat. Dan yang terakhir ada D, ini yang kelima. Ini adalah final ya, teman-teman ya. Final. Oke. Nah, kalau misalnya bullish Gartley seperti digambar teman-teman ya, ini gua hapus dulu ya. Nah, ini kalau misalnya dia sudah membentuk form seperti ini ya, kalau bullish Gartley sudah terbentuk seperti ini kita gambar, ini tendensi harganya mau kemana? Ketika harga sudah menyentuh titik D, kita baru entry untuk buy ke atas. Jadi ini arah tendensinya ke atas. Nah, targetnya sampai mana? Biasanya kalau misalnya harmonic pattern itu targetnya sampai ke minimal ya, ini TPM-nya adalah 70% dari D ke C. Ya, jadi D ke C ini 70% ya jaraknya teman-teman. Kalau misalnya di sini dari D ke C jaraknya misalnya 100 pips ya. Ya berarti TPM-nya itu adalah 70 pips di sini. Kita udah boleh TP minimum. Tapi kalau idealnya kalian bisa terusin sampai 100 pips atau bahkan sampai ke 1,272-nya si C ke D, teman-teman ya. C ke D. Oke. Nah, itu adalah TP dari si Gartley pattern. Nah, terus ini angka-angka ini apa, Bang ya? Jelasin dong, Bang, coba angka-angkanya. Oke. Jadi gini, tadi yang pertama adalah yang kalian harus tahu, yang namanya harmonic pattern, entah itu Gartley entah itu shark, butterfly, apapun yang lainnya, itu dia punya 5 komponen ya, yaitu X, A, B, C, D. Itu yang kalian harus tahu. Yang kedua adalah di setiap X, A, B, C, D-nya ini dia nggak sembarangan gambar, teman-teman. Yang nggak sembarangan X ke A, A ke B-nya terserah, terus B ke C-nya terserah, C ke D-nya terserah. Nggak gitu ya, semua itu ada ukuran, teman-teman ya. Dan khusus untuk Gartley, ini adalah ukurannya ya. Jadi kita tuh dimulai dari tarik garis itu yang free itu adalah X ke A, teman-teman ya. X ke A itu adalah jarak atau tarikan garis dari swing low ya, swing low di sini. Dari swing low di sini sampai ke swing high di atasnya. Itu ada satu tarikan garis, kita mendapatkan variabel X dan juga yang A. Ini kita yang dapatkan pertama, teman-teman ya. Kemudian selebihnya itu semua ada ukurannya. Jadi yang nggak ada ukuran itu cuma dari X ke A doang. Selebihnya itu semua pakai ukuran Fibo. Contohnya, bisa dapat titik B dari mana, Bang? Titik B itu adalah Fibonacci, ya, rasio Fibonacci 0,618 ya. Ini titik A, titik B, teman-teman ya. Titik B. Ini adalah 0,618-nya A X ke A. Oke, jadi X ke A di ke bawah sini ini sampai dapat rasio 0,618-nya dari jarak X sini ke A sini ya. Jadi itu kalau yang tarik Fibo dari sini ke sini 0,618 itu dapat B-nya, teman-teman. Jadi untuk ngitung B aja itu nggak sembarangan ya. Kemudian C itu gimana, Bang? C itu adalah C itu sama dengan 0,382 sampai dengan 0,886 A ke B. A ke B. Oke. Nah, jadi jarak C ini itu adalah kalian tarik Fibo nih dari A sini, kalian tarik Fibo dari A, terus tarik Fibo lagi ke B. Tarik dari Fibo A ke B, lihat internal retracement-nya, itu jaraknya itu rasio Fibo-nya harus segini, teman-teman. Harus antara ini, antara 0,382 sampai ke 0,886
886. Oke, nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih berarti fail ya. Ingat sekali lagi teman-teman, kalau ini adalah cat pattern yang rigid. Jadi kalau misalnya ini gagal ya, atau lebih atau di luar angka ini, berarti patternnya fail, gagal. Kita nggak usah pusing lagi. Oke. Nah, kemudian ya, titik C sudah dapat seperti itu. Nah, kalau titik D-nya gimana, Bang? Titik D ya, itu adalah 1,13 rasio Fibo ya, sampai ke 1,618 dari B ke C ya, dari B ke C. Jadi kalian sudah dapat C-nya, kalian tarik lagi nih Fibo dari B, terus kalian tarik ke C ya. Lihat external retracement-nya. Oke, lihat external retracement-nya Fibo. Itu kalian lihat harus nilainya segini, 1,13 sampai 1,618. Dan titik D ini harus didukung dari X ke B-nya. Ya, ini done ya teman-teman ya. Jadi ini harus ada D ini harus ada dua syarat. Yang syarat pertama ini, kalau ini sudah terpenuhi, lihat syarat kedua. Syarat keduanya adalah harus 0,786 dari X ke B. Jadi setelah kalian lihat, oh ternyata B ke C-nya itu 1,13 sampai 1,618. Masih masuk rasionya. Oke, belum selesai. Kalian harus lihat D-nya itu masuk nggak 0,786 dari X ke B ya. Jadi kalian ukur tarik Fibo dari X ke B sini, dari sini ke sini kalian tarik Fibo. Lihat internal retracement-nya apakah sampai ke titik D ini adalah 0,786-nya si X ke B. Seperti itu. Kalau misalnya iya, berarti ini valid, patternnya adalah pattern Gartley-nya valid teman-teman ya. Itu yang bullish ya. Nah, kalau yang bearish gimana, Bang? Kalau yang bearish sebenarnya sama aja ya. Yang bearish itu sama aja, cuman bedanya adalah kalau yang bearish itu adalah dia arahnya aja. Kalau misalnya yang bullish tadi ya, ini kan dia end up-nya kan dia dari X ke A, B, C, D ya. Ketika sampai di D dia naik kan, seperti ini teman-teman. Kalau yang bearish ya itu terbalik ya teman-teman. Dia mulai dari atas tarik ke bawah, X-nya di atas, A-nya di bawah, B, C, D ya. Ketika udah sampai D dia turun. Oke. Nah, ini bedanya. Semua rasionya ukurannya sama, cuman kalian balik aja. Oke. Nah, ini memang kedengaran rada pusing teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih berasa kurang jelas, kalian bisa ulang video ini, penjelasan gua, diulang-ulang aja teman sampai kalian nangkep maksudnya Gartley. Percaya sama gua kalau misalnya kalian sudah menguasai Gartley ini ya, atau minimal kalian menguasai Gartley ini untuk belajar tentang harmonic pattern yang lain ya. Kalian sudah menguasai harmonic pattern secara keseluruhan ya, kalian udah bisa trading dengan tenang sebenarnya, karena ini sifatnya rigid sekali teman-teman ya. Nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak pusing-pusingnya ya kalau misalnya si harmonic pattern ini. Oke. Nah, itu adalah cara untuk menggambar harmonic pattern teman-teman ya. Jadi di sini gue mau kasih tips teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menggunakan Gartley pattern teman-teman ya, terutama di Gartley, carilah pair-pair yang volatility-nya tinggi seperti gold, GBP Jepang Yen ya. Terus kemudian kalian juga bisa cek Euro Jepang Yen juga, itu juga banyak. Jangan cari pair-pair yang volatile rendah teman-teman, kayak Euro USD ya, Aussie USD gitu. Kenapa? Karena kemungkinan terjadinya Gartley pattern sangat jarang banget ya. Kalian carinya yang marketnya lagi high volatility, sehingga kemungkinan dia muncul tuh banyak ya. Dan kemudian ya, gue juga mau jelasin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam menggunakan harmonic pattern teman-teman ya. Kesalahan yang paling fatal itu adalah dia berasumsi teman-teman ya. Jadi gini loh, baru jadi X-nya, A-nya baru jadi, B-nya baru jadi, dia sudah asumsi ini bakal udah jadi Gartley gitu. Baru jadi 3 titik aja nih. X, A, B baru terjadi 3 titik. Dia sudah berasumsi C-nya jadi, D-nya jadi, dan kemudian dia tradingin ini dari B ke C dia tradingin, C ke D dia tradingin. Habis itu D-nya lagi dia tradingin gitu ya. Ya syukur kalau bisa dia sampai D teman-teman ya. Itu oke. Tapi kebanyakan ya, karena dia sudah berasumsi segini ya, ini B ke C-nya dia tetap tradingin, ternyata nggak jadi Gartley pas ke C-nya. Dia ternyata lewat teman-teman ya. Atau malahan dia belum sampai ke C, dia sudah turun lagi ke bawah gini ya. Ini yang membuat fatal ya. Jadi Gartley itu nggak boleh ditradingin sampai D-nya jadi teman-teman ya. Ingat ya, kalau semua harmonic pattern ya, jangan kita pernah tradingin semua harmonic pattern kalau misalnya D-nya belum jadi. Harmonic pattern itu baru berlaku kalau misalnya titik D-nya ini sudah jadi dan sudah terbentuk teman-teman ya, dan sudah bikin swing. Itu baru kita bisa tradingin, oke? Kalian nggak usah terlalu takut teman-teman ya. Kalau misalnya D-nya ini jadi teman-teman ya, kalian makan 70% ini aja. Ini biasanya sudah sampai ke 70 sampai 100 pips teman-teman ya. Masa kurang sih 70 sampai 100 pips ya gitu. Jadi mohon bersabar ya sampai harmonic pattern-nya ini benar-benar jadi teman-teman, oke? Nah, itu penjelasan dan juga cara gambar harmonic pattern. Semoga kalian bisa mengerti ya teman-teman ya. Sekali lagi nih ulang-ulang videonya kalau misalnya kalian belum ngerti, oke?
Sekarang gue mau tunjukin kalian ke contoh realnya teman-teman ya. Di sini di monitor sekarang kalian bisa lihat trading view teman-teman ya. Kenapa episode kali ini di Forex-nya gue nggak pakai MetaTrader tapi gue pakai trading view. Oke? Karena ya untuk gambar harmonic pattern kita tuh butuh yang namanya trading view, karena trading view itu punya tools-nya teman-teman ya. Jadi ini contohnya adalah di XAU USD teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Di sini gue udah siapin gambar. Kenapa gue siapin dulu? Karena kalau misalnya gue pas bikin video ini gue baru nyari ya, ini bisa kelamaan ya videonya. Karena sekali lagi gue bilang ya, di XAU USD aja M30 ini nggak setiap hari muncul gitu. Jadi kita mesti bersabar. Nah, ini ada contoh, kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini gue gambarnya tuh pakai tools ya di sebelah kiri ini ya. Kalian bisa lihat ini ada tulisan motif XABCD di sebelah kiri sini. Nah, ini adalah tools yang gue gunakan untuk menggambar Gartley teman-teman ya. Sekarang sini gue contohin teman-teman cara gambar Gartley-nya ya. Ini gue hapus dulu. Nah, untuk menggambar Gartley kalian tinggal klik ini teman-teman ya, gambar yang motif XABCD ini. Oke. Kalian klik di sini. Kemudian kalian taruh titik start awalnya yaitu di atas sini teman-teman ya, titik awal. Kemudian kalian tarik di bawah, terus kalian touch lagi bawah. Kemudian kalian taruh lagi di sini teman-teman ya. Thread 48. Kalian taruh lagi di sini. Di sekitar sini ya, di sini. Kemudian kalian tarik ke atas lagi. Di sini ya. Kemudian nah saja jadi teman-teman ya. Jadi itu cara menggambar Gartley ya. Gambar apapun sih, gambar harmonic pattern apapun kalian menggunakan tools ini ya yang motif XABCD dari trading view. Kalian dengan gampangnya kalian akan muncul semua rasio-rasionya, terus kalian nanti tinggal cocokkan aja rasionya itu masuk atau enggak. Dan sekali lagi tips juga buat kalian ya, di dalam market real teman-teman ya, nggak mungkin ada bentuk yang ideal ya. Jadi rasionya itu kita mesti bisa menyesuaikan sedikit. Kita mesti lihat yang namanya true swing-nya di mana ya. Kita bisa melihat true support atau resistance-nya di mana. Baru kita bisa menentukan swing yang betul ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada contoh yang ini kalian lihat ya, pada saat D-nya jadi teman-teman ya, dia turun teman-teman. Marketnya langsung turun, bergerak turun ya. Jadi kalau misalnya cara entry-nya adalah ketika dia bikin D, dia bikin swing teman-teman ya. Kita bisa langsung entry dengan stop loss itu tinggal taruh aja di atas sini teman-teman ya. Di atas dia punya D-nya ya. Kita cuma kasih jarak 10 pips saja kalau gitu ya. Jadi pada saat dia sampai ke D, kita bisa langsung entry untuk spekulasi. Dan di harmonic pattern ini teman-teman ya, kalau dia sudah bikin titik D, itu adalah metode entry terbaik adalah kita spekulasi teman-teman. Kita nggak usah tunggu. Sebenarnya bebas sih kalau kalian mau nunggu swing, tapi kalau gue pribadi, kalau gue nunggu swing di harmonic pattern itu gue takut ketinggalan. Kenapa gue nggak nunggu swingnya? Karena sekali lagi ini adalah pattern rigid. Jadi gue berbeda dengan pattern lainnya. Karena pattern ini rigid teman-teman, gue nggak usah nunggu swing, gue tinggal spekulasi. Kalau misalnya dia kena D-nya dan dia jadi sampai mentok ke D, gue akan berspekulasi dia akan turun. Toh kalau misalnya dia tembus D-nya, gue nggak perlu bacot lagi, nggak perlu cincong lagi, gue langsung cut loss teman-teman ya. Jadi itu gue nggak pusing. Nah, ketika D-nya sudah jadi teman-teman, kalian lihat ya, harganya bergerak ke bawah dan ini sampai ke sini. Yang mana ini udah melebihi target TP minimal yaitu 70% dari jarak C ke D-nya teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian nikmati hasil seperti ini ya. Ini kalau misalnya kalian lihat aja 70% dari transaksi ini aja ini udah 100 pips lebih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin dari area 1941 sampai ke 1931 itu adalah 100 pips. Jadi ini cukup trade yang bagus ya, atau pattern yang bagus untuk kita trading. Sedangkan kalian lihat time frame ini masih kita pakai time frame yang kecil yaitu 30 menit. Oke, gua kasih contoh lain lagi teman-teman di belakang ya. Nah, ini adalah contoh berikutnya teman-teman ya. Ini juga Gartley pattern ya. Kita dimulai dari titik X di atas sini teman-teman ya. Terus dia dapat titik A-nya yaitu sekitar dari XA-nya di sini, terus dapat titik B-nya di sekitar 0,62 ya. Ini nggak persis 0,618 tapi dia mendekati teman-teman 0,62. Itu juga kita bisa anggap ekuivalen ke 0,618. Nah, ini kenapa gue ambil titiknya di sini, di B-nya di sini teman-teman. Kenapa nggak di paling atas sini ya? Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini adalah area true resistance nih teman-teman ya. Yang di atas ini gue bilang fake out ya. Karena kenapa fake out seperti itu? Karena gue lihat ya, ini area yang paling di titik B ini adalah area yang paling banyak kena dia punya high teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, kita taruh sini, ini nggak akan jadi Gartley pattern teman-teman. Tapi kalau misalnya kita perhatikan true support dan true resistance-nya itu di mana, itu kita bisa menentukan atau menemukan bahwa oh ini ternyata memang Gartley pattern. Nah, ini kemudian kita dapat titik C-nya yaitu sekitar 0,62 juga, dan titik D-nya itu 0,782 dari X ke 0,782 dari X ke A-nya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah dapat semuanya.
Dan kemudian di sininya juga kita sudah masuk ya rasionya 1,394. Ini juga masih masuk rasio dari Gartley pattern-nya. Dan kalian perhatikan ketika dia kena titik D ini dan dia turun, ini lagi-lagi dia sampai ke 70% ya teman-teman ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari penurunannya ini juga udah sampai ke sini teman-teman ya, dari 1734 sampai 1717 ya. Ini sudah melebihi 150 pips teman-teman ya. Jadi ini Gartley pattern sangat bagus banget buat kita entry ya. Dan berikutnya ini contoh terakhir teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini gua kasih yang bullish ya. Nah, yang bullish ini juga contoh dari bullish Gartley teman-teman ya. Kita mulai X-nya dari swing yang sebelah sini teman-teman ya, dari konsolidasi yang telah selesai ya, akumulasi yang telah selesai, dia membentuk swing terakhir, dia jalan dari X ke A-nya, gua tarik sampai ke titik B ini ya. Sama alasannya kenapa gua ambil titik B di sini, karena ini merupakan true supportnya dari konsolidasi area yang ada di sini teman-teman ya. Dan di sini gue dapat rasio 0,62 lagi teman-teman ya. Terus gue tarik lagi cari titik C. Di sini juga 0,62 juga, dari 0,62 juga, C-nya dari A ke B ya. Kemudian gue dapat titik D-nya lagi, itu juga sekitar 0,862 teman-teman ya. Dan ini juga masih masuk rasio dari bullish Gartley itu sendiri. Oke. Nah, itu adalah contoh teman-teman ya dari Gartley pattern ya. Intinya sih, kalau misalnya kalian mau trading Gartley pattern ya, kalian atau harmonic pattern apapun, kalian harus benar-benar matangin dulu konsepnya. Kalian harus tahu dulu ukurannya atau rasio dari Fibonacci-nya, dan juga yang pasti kalian harus fasih dulu nih untuk belajar Fibo gitu ya. Dan kalau misalnya kalian belum tahu Fibo, kalian bisa tahu cek video gue sebelumnya tentang Fibonacci, gue juga sudah buat. Kalian bisa belajar di sana teman-teman. Ya, itulah yang mau gue sharing hari ini tentang Gartley pattern ya. Jadi ini adalah pengenalan tentang harmonic pattern yang gue mulai dari Gartley pattern. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang harmonic pattern yang lain ya, yang tentunya nggak kalah bagusnya dari yang sekarang, itu kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau setuju gue bahas yang kedepannya tentang harmonic pattern yang lain, atau kalian bisa like video ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya semakin banyak like video ini, berarti gue tahu kalau misalnya kalian mau konten harmonic pattern yang lain. Oke? Mungkin sekian dulu teman-teman apa yang mau gue sharing hari ini tentang harmonic pattern. Semoga yang gue sharing hari ini bisa berguna buat kalian, dan kalian bisa langsung menggunakan teknik ini untuk trading kalian, dan trading kalian bisa jadi lebih baik teman-teman ya. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah teman-teman ya. Kalian bisa langsung klik link tersebut, daftar menggunakan link tersebut, dan juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan share ke teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi video seperti ini teman-teman ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya ya. Entah itu materi atau apapun, kalian tinggal komen di bawah. Mudah-mudahan gue bisa buatin konten yang kalian mau. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.